Pemimpin-pemimpinnya karena menggunakan sumut. Sebagai pelanggaran yang dilakukan dan akan semakin banyak tentunya. Sudah dibuat satu lagi khusus untuk Bendebil. Ini adalah sebuah usaha yang saya rasa harus dilanjutkan. Meski pulang dengan luka dan trauma, para relawan mengaku tidak menyesal ikut dalam misi kemanusiaan tersebut. Bagi mereka, penderitaan yang dialami belum sebanding dengan situasi yang dihadapi warga Gaza setiap harinya di tengah konflik yang terus berlangsung. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, kami akan kembali untuk Anda dengan informasi militer Rusia melancarkan serangan rudal dan drone ke pusat kota Kiev, Ukraina. Serangan ini mengakibatkan 2 orang tewas dan puluhan orang luka-luka. Dipersembahkan oleh Wah, kita baru gak kemanisan, mantap. Hai keluarga Indonesia, untuk setiap hidangan terbaik di rumah, pilih yang berkualitas. Minyak goreng jam diproses dengan teknologi pemurnian terbaru menghasilkan minyak yang jernih dan lebih tahan lama. Diperkaya vitamin A, D, dan E untuk menjaga kebaikan di setiap masakan Anda. Keluarga pintar, pilih jam. Kalau misalnya yang biasa aja, kayak gini nih. Tapi kalau yang spesial, ini sedap kari kentang spesial, resep baru. Real sedapnya. Resep baru dengan rempah pilihan, buah makin kental, rasanya makin sweet, kenyang maksimal, gurih karinya makin sedap, bikin tiap rebutan full of flavor. Cobain deh, resep baru sedap kari kentang spesial, karinya makin spesial dari Wings Food. tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kami yang tidak bercerita, tapi selalu semangat selalu. Dari 13 mineral esensial yang berkolaborasi dengan 13 vitamin. Kombinasi lengkap Renovit bekerja optimal menjaga stamina, daya tahan tubuh, dan percepat recovery. Renovit, produksi Combimax. Renovit Gold dengan kemasan baru. Kolaborasi 13 mineral, 12 vitamin, dan 4 zat aktif. Jaga kesehatan, daya tahan tubuh, mempercepat pemulihan setelah sakit. Renovit Gold, jaga kesehatan usia senja. Produksi Combimax. Jadi, tahukah Anda tokoh-tokoh kunci kebangkitan nasional? Sutomo, Wahidin Sudirohusodo, Jowas Deger, Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara. Sudah tepatkah jawaban Anda? Makin tahu di Jadi Tahu berikutnya. Prime Time News setiap hari live 6 sore. Dipersembahkan oleh Wah, kita baru gak kemanisan, mantap.
Pemirsa, militer Rusia melancarkan serangan rudal dan drone ke pusat kota Kiev Ukraina dengan menargetkan bangunan-bangunan di ibu kota Ukraina, termasuk kantor-kantor pemerintahan, tempat tinggal dan gedung sekolah. 2 orang tewas dan puluhan orang luka-luka akibat serangan ini. Це Лук'янівський ринок. Був сьогодні приблизно. Serangan udara Rusia merusak bangunan-bangunan di seluruh ibu kota Ukraina, termasuk kantor-kantor pemerintahan, bangunan tempat tinggal, dan gedung sekolah. Pihak berwenang Kiev melaporkan 2 orang tewas dan 56 korban luka-luka dampak dari serangan rudal dan drone Rusia. Serangan udara terus terjadi sepanjang hari Minggu, dan kerusakan yang tercatat di setidaknya 9 distrik. Kementerian Pertahanan Rusia mengonfirmasi pada Minggu bahwa pihaknya menggunakan rudal Oreshnik serta jenis rudal lainnya untuk menyerang sejumlah fasilitas yang disebutnya sebagai lokasi komando dan kendali militer serta perusahaan industri militer milik Ukraina. Serangan dilakukan sebagai pembalasan Rusia atas serangan Ukraina terhadap fasilitas sipil di wilayah Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut Rusia telah menggunakan rudal balistik hipersonik Oreshnik, jenis rudal yang mampu membawa hulu ledak nuklir untuk menyerang kota Kiev. Presiden Zelensky mengecam keras Rusia yang menggunakan 3 rudal balistik hipersonik Oreshnik dalam perang yang sudah berlangsung selama 4 tahun tersebut, menargetkan untuk menghancurkan sejumlah lokasi di Ukraina. Rudal Oreshnik yang mampu membawa hulu ledak nuklir atau konvensional menghantam kota Bila Tershva di wilayah Kiev pada Minggu malam. 3 rudal Rusia yang diarahkan ke fasilitas penyediaan air telah membakar sebuah pasar, puluhan bangunan tempat tinggal, juga merusak beberapa bangunan sekolah. Data sementara terdapat puluhan orang luka-luka dan 2 korban tewas. Pakai nuklir perang. Apa sih kan nggak dibolehin? Nuklir. Rusia pakai nuklir. Російські ракети проти об'єкта водопостачання, спалив ринок, десятки житлових будинків пошкодив, кілька звичайних шин. Запустив свій арешт проти Білої церкви. Ну, реально неадекватно. Важливо, щоб це для Росії не залишалося без наслідків. Зараз відомо, що постраждали щонайменше 83 людини від початку доби. На жаль, людей. Мої співчуття від Українських. Важкий був удар, ракет різних типів 90, із них багато балістики 36, 600 дронів. На жаль, не всю балістику вдалося збити. Найбільше долучали в Києві, і саме Київ був основною мішенью цієї російської атаки. Militer Zionis Israel terus melancarkan serangan ke keamanan lokasi di Nabatir di Bandung Selatan saat berlangsung dengan kegiatan melakukan perlawanan keseluruhan air 3 orang tewas dan beberapa bangunan rusak dan pemboman film. Pasukan pertahanan Zionis Israel IDF melancarkan serangkaian serangan udara di beberapa kota dan desa di Nabatir di Bandung Selatan pada Minggu waktu setempat. Serangan dilakukan setelah militer Zionis Israel mengeluarkan peringatan evakuasi kepada penduduk setempat. Media di Bandung menyatakan 3 orang tewas dalam pembunuhan tersebut, menyebabkan beberapa bangunan rusak. Seperti diketahui pada awal Mei lalu, masa gencatan senjata diperpanjang selama 45 hari setelah pembicaraan langsung antara pejabat bidang dan Israel di Washington DC. Zionis Israel secara terpisah telah menetapkan garis kuning di Bandung Selatan, mencegah penduduk kembali ke daerah asal mengulangi taktik yang sebelumnya digunakan di Gaza, Palestina. Hal ini pula yang memicu kelompok Hizbullah kembali melakukan
berpengalaman. Polda Kota Deir al-Balah di bagian tengah Gaza, Palestina memeriksa perusahaan dan mengumpulkan harta benda milik mereka usai Zionis Israel menyerang permukiman sipil. Warga Kota Deir al-Balah memeriksa dengan bersama para kebutuhan bangunan dan perlengkapan hijau. Saat menemukan harta benda milik mereka di sekitar dan orang-orang berkumpul dengan cara dan para pemimpin dengan perusahaan sehingga serangan Zionis Israel yang fatal. Di daerah nama tindakan warga Israel bermaksud mengajarkan sebanyak mungkin bangunan dan mengusir penduduk dari kota Gaza. Pemirsa, jelang memasuki fase puncak ibadah haji, jemaah Indonesia mulai tiba di jalan bertahan di kawasan Arafah. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda ini. Dipersembahkan oleh Wah, kita baru dan kemanisan. Mantap. Menangkan 24 murni dan kopi wah. Konsultan kopi luwak favoritmu, asal menjadi rasa yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media dan tag @kopi luwak official. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Wah, kita baru. Keren mantapnya. Dan kemanisan. Mantap. Berasal dari air keturunan. Jakarta, berat amat misalnya. Harusnya aja lah. Dengan penuh timbangan, rasanya ringan di tenggorokan. Bikin nyaman di lambung. Kristalin, hidup lebih ringan. Berat buktinya, kita tanya Kristal. Mending kristalin aja. Coba oke kristalin. Beli kristalin dan temukan hadiah dengan buku foto. Beri kesempatan untuk masuk pesta bola dunia bersama miliar dan hadiah lainnya. Nih dia, mereka yang ngegaring mata. Tapi emang cukup mata disegarin doang. Badan aja dikasih vitamin. Masa mata yang udah capek dipakai tiap hari cuma dikucek-kucek doang? Makanya minum iFit. Vitamin mata dengan kandungan 8 zat aktif. Menjaga kesehatan mata kita. iFit dengan kemasan baru. Love your eyes, minum iFit. Dari Lapis. Bersama kita berbuat dari kepatuhan Nabi Ibrahim alaihissalam, meninggikan keteguhan dan menguatkan kebersamaan. Ikuti pertemuan spesial Idul Adha. Siaran langsung sholat Idul Adha dari Masjid Istiqlal. Laporan sholat Idul Adha dari Mekah dan informasi kondisi jemaah haji. Pemotongan hewan kurban dari sejumlah daerah di Indonesia lengkap dengan semarak perayaan Hari Raya. Live event Idul Adha, Rabu 27 Mei mulai jam 6 pagi. Metro Seaway, Senin hingga Jumat jam 10 malam. Dipersembahkan oleh Wah, kita baru dan kemanisan. Mantap.
Pemirsa, jelang puncak ibadah haji yang akan dimulai dengan wukuf di Arafah pada esok hari, jemaah haji Indonesia mulai tiba secara bertahap di kawasan Arafah. Meski menempuh perjalanan cukup panjang, jemaah terlihat antusias dan siap menjalani puncak rangkaian ibadah haji. Pemberangkatan jemaah haji Indonesia gelombang pertama dari Mekah mulai tiba di kawasan Arafah. Jemaah secara bertahap memasuki tenda-tenda sesuai pembagian markas yang telah ditentukan. Sejumlah jemaah dari kloter SOC 75 dan KJT 34 diantaranya telah menempati tenda di markas 48. Setelah tiba, jemaah langsung beristirahat dan menyesuaikan diri dengan lingkungan tenda menjelang pelaksanaan wukuf. Jemaah mengaku fasilitas yang tersedia di tenda terasa lebih nyaman untuk mendukung pelaksanaan ibadah. Fasilitas yang disiapkan meliputi tempat istirahat, penyediaan air, penambahan sarana pendingin, hingga dukungan layanan kesehatan untuk jemaah. Ketua Satgas Arafah Abdul Basir menyatakan seluruh tenda dan layanan bagi jemaah telah siap digunakan. Petugas juga terus melakukan pengecekan terhadap fasilitas dan kesiapan pelayanan untuk memastikan proses puncak haji berjalan lancar. Ya kan? Iya, makanya. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf meninjau langsung proses keberangkatan jemaah haji Indonesia menuju Arafah untuk menjalani fase puncak ibadah haji. Peninjauan dilakukan untuk memastikan proses mobilisasi jemaah berjalan tertib, lancar, dan sesuai dengan skema yang telah disiapkan. Informasi selengkapnya tunggu apalagi bersama Kata Otak. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf meninjau keberangkatan jemaah haji di Hotel Luluat Al-Bait, kawasan Shisah, Mekah, Arab Saudi. Peninjauan dilakukan saat jemaah mulai bersiap meninggalkan hotel menuju Arafah untuk menjalani wukuf dan menjadi rukun utama sekaligus puncak pelaksanaan ibadah haji. Kedatangan Menteri Haji dan Umroh disambut hangat oleh para jemaah. Sejumlah jemaah juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran pemerintah dalam memastikan pelayanan dan persiapan jelang fase puncak ibadah haji sehingga berjalan dengan baik. Dalam kesempatan ini, Menteri Haji dan Umroh juga memberikan himbauan kepada jemaah agar menjaga kondisi fisik, mengikuti arahan petugas, dan mematuhi jadwal keberangkatan yang sudah ditentukan agar proses pergerakan menuju Arafah berjalan lancar. Tenda kita pastikan sama dengan tenda, kita kembali sama itu manual kasur dan jumlah untuk pastikan pada semua jamaah dapat kasur, dapat tenda, kemudian makan juga pasti karena dapat paket dari air. Jadi kalau semua dapat kasur, kita harapkan di sana jamaah jangan banyak jalan-jalan keluar panas, itu berbahaya bagi kesehatan dan baik kita tenda, berdoa, berpikir apapun yang bisa dilakukan. Keberangkatan jemaah haji Indonesia menuju Arafah sebagai awal rangkaian puncak ibadah haji di Ar-Musna akan dimulai hari ini 8 Zulhijjah. Proses keberangkatan dilakukan secara bertahap dalam 3 gelombang untuk memastikan pergerakan jemaah berjalan tertib dan lancar. Kementerian Haji dan Umroh menyebutkan pendorongan jemaah dari hotel di Mekah menuju Arafah dibagi menjadi 3 gelombang atau 3 trip, yaitu pukul 7, pukul 11.30, dan 19.30 waktu Arab Saudi. Pembagian 3 gelombang ini dilakukan untuk mengatur kelancaran mobilitas ratusan ribu jemaah menuju lokasi puncak haji serta menghindari kepadatan saat proses perpindahan. Jemaah juga diimbau mematuhi jadwal yang ditetapkan, mengikuti arahan petugas, tidak bergerak sendiri, dan bersama rombongan agar proses pergerakan Makasih nih. Besok jualan dong. Ya, tiap hari jualan. Nggak pernah jualan. Udah malam di sini ya. Enak aja. Ini.
song mama pun mama lu